Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd, sebelum kita mulai pengajian Hikam Ibnu Athaillah, kita baca Fatihah dulu. Kita hadiahkan terhadap wabil khusus pengarang kitab Hikam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Ghazali wal ahli tisafil jawal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hazal kitab Hikam Ibnu Athaillah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Athaillah Sakandari wa ila muallif syarah Hikam Ibnu Athaillah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi wa ila muallif syarah Hikam Ibnu Athaillah Al-Bayan wa Tahlil Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti wa alahim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furu'ihim wa usulihim. Ugi pengarang penterjemah berbahasa Jawa Kiai Misbah bin Zainul Mustafa Bangilan Tuban wa alahim wa ashabihim wa zuriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk hikam kelima, halaman 24 yang kitab terjemahan Hikam, syarah Hikam Kiai Misbah. Ijtihaduka fima dominalaka, atau kadang fima duminalaka, wa taksiruka fima tuliba minka, dalilun ala intimasil basurati minka. Ijtihaduka utawi metenteng sira fima ing dalem barang domina kang wus nanggung sapa Gusti Allah, utawa fima dumina kang wus den tanggung apa malaka maring sira. Aitakafalullahu tegese nanggungi Gusti Allah laka maring sira bihi kelawan ma, wa huwa utawi ma iku arrizqu rizki, tafaddulan hale dadi kanugrahan minhu saking Gusti Allah, wa ihsanan lan kebagusan. Qala ta'ala, dalile qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha, wa ka'ayyin lan pirang-pirang min dabbatin saking bayane min dabbatin saking hewan kang gremet, la tahmilu kang ora bisa nanggung apa dabah, utawa kang ora bisa nggawa sapa apa dabah rizqoha ing rezekine dabah. Allahu utawi Gusti Allah iku yarzuku paring rizki sapa Allah, wa iyyakum lan ing sira kabeh, ila ghairi zalika maring liyane mengkono-mengkono dawuh bayane minal ayati saking pira-pira ayat. Semangat kita, bersungguh-sungguhnya kita dalam mencari sesuatu sing wis ditanggung, yang sudah ditanggung sama Allah. Rizki kita sudah bahas kemarin, rizki itu sudah dijamin, bahasanya kemarin. Domina itu jaminan.
domina itu sudah dijamin sama Allah. Kita bersungguh-sungguh ngotot, nanti ada hubungannya. Wataksiru kalan sembrono iro fima ing dalem barang tuli bakang den suprih alias kang den tuntut kang den minta mingka saking siro. Kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu sing wis dijamin, tapi teledor terhadap apa yang diminta kepada kita. Wa huwa utawi ma iku amal allazi tatawassalu kang bisa tumeka sapa sira bihi kelawan allazi adatan ing dalem pengadatane ing dalem kebiasaane ila maulaka maring bendoro sira. Apa yang diminta kita teledor terhadap apa yang kita dituntut atau Allah yang tuntut kepada kita. Biasanya yang agar kita bisa mendekatkan terhadap Allah biasanya min azkarin bayani saking piro-piro zikir wa sholawatin lan maca sholawat wa auradin lan piro-piro wirid. Jadi bedanya zikir sama wirid, zikir itu tidak ada waktu khusus, tidak ada isi koma khusus. Zikir tidak menggunakan hitungan khusus, sedangkan wirid itu biasanya digunakan untuk waktu-waktu tertentu. Makanya setelah sholat itu disebut wirid. Wa ghairi zalika lan liyane mengkono zikir sholawat lan wirid bayane min anwa'it ta'ati saking pira-pira wernane taat. Qala dawuh sapa Gusti Allah taala, wa ma khalaqtu lan orang gawe, orang nyiptakaken sapa ingsun al jinna ing jin wal insalan menungso illa liya'budun angin pestine supaya ibadah sapa Gusti Allah. Al ayat nerusno sira ing ayat fal matlub mongko utawi kang den suprih kang den tuntut minal muridi saking murid iku as-sa'yu usaha fi qutil arwahi ing dalam kekuatane pira-pira roh wa huwa utawi qutil arwah iku zikrul maula iling maring bendera wa fi'lu malan ngelakoni perkara yuqarribu kang marekaken apa ma ilahi maring Allah. La qutul asbahi duduk kekuatane awa-awaan bukan kekuatane jasmani. Li'annau krono setuhune qutul asbah iku qaimun ngatur bihi kelawan qutul asbah sapa ghairu sakliyane murid wa huwa utawi ghair iku maulahu bendorone murid. Jika ada orang bersungguh-sungguh terhadap yang sudah dijamin tapi teledor terhadap apa yang diperintahkan, maka iku dalilun nuduhaken alantimasi ing atase kabusei ai amal basirati tegese butone peningale ati mingka saking sira. Jika ada orang, saya ulang kenapa biar nyambung, ada orang bersungguh-sungguh terhadap yang sudah dijamin tapi teledor terhadap perintahnya, itu menunjukkan bahwasanya dia buta mata hatinya. Contoh, karena paling gampang urusannya urusan rezeki. Domina itu kan jaminan. Kita dijamin, contoh misalnya, ikut BPJS. Ini contoh aja, ikut BPJS. Sopo wonge sing melok BPJS nek loro jika sakit dijamin sama pemerintah. Oke, kita nggak merhatikan bahwasanya untuk ikut BPJS dijamin sama pemerintah ada yang wajib kita laksanakan. Apa itu? Yo bayar iuran.
Lah kalau ada orang pokok nek wae BPJS loro kuduke njaluk dilayani sebaik mungkin, tapi gak tahu melo urunan. Itu merupakan palingan itu merupakan dalil petunjuk bahwasanya dia buta mata hatinya. Sebanyak dalam kehidupan sehari-hari. Sing gratis pemerintah. Iya, tetap akan ada perintah dari ada sebuah permintaan dari pemerintah, pasti akan ada yang harusnya diikuti. Walaupun ada, misalnya ada yang KIS dan sebagainya, orang ngurus KIS, tetap kan harus ada diikuti dulu aturannya untuk mendapatkan KIS. Atau yang dapat dari pemerintah, misalnya rombongan dikasih dari Departemen Sosial melalui salah seorang tokoh. Tapi kan tetap harus ada yang diminta, nyerano KTP, nyerano KK dan sebagainya. Lah dia nggak mau permintaan ini gak dijalani, tapi pingin dilayani. Itu tanda bahwasanya dia orang yang buta mata hatinya. Atau mohon maaf, ini dalam dunia pekerjaan, ono uang bayarannya jauh genep, tapi dia sendiri tidak pernah tidak menjalani tugasnya. Nah, punten, mohon maaf, ya ini termasuk dalil bukti bahwasanya dia buta mata hati. Ini ngomong sing pendek. Kalau ngomong yang lebih tinggi terhadap Allah, kita itu minta rizki, minta dipenuhi keinginan kebutuhan kita. Lah tuntutan yang Allah berikan kepada kita berupa sholat, gak usah dur-dur lah, gak usah sampai yang tinggi-tinggi zikir. Sholat, ibadah-ibadah yang kita lalaikan, itu menunjukkan dia buta mata hati. Kalau pingin hati tenang, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ilingo seolah sholat itu bisa menenangkan hati. Pingin hati tenang gak tahu zikir. Tuntutannya kan begitu, harus ada timbal balik. Jangan kita minta sesuatu yang sudah jaminan, ini dijamin. Wis sholat, wis berzikir. Sumpah kae. Berarti ada yang salah dengan sholat dan zikirnya. Bukan berarti manusia itu pasti, manusia jenenge menungso, pasti ada yang namanya ujian. Diuji sama Allah, dicoba sama Allah, itu pasti. Sumpek pasti. Gak ono menungso sing gak sumpek. Karena itulah bentuk ujian. Cuma seberapa berat dia menerima itu sebagai kesumpekan atau tidak, beda lagi. Ketika seseorang sumpek rek urip tapi mari ngono dipasrahno, iya Gusti Allah lho wis nanggung, Gusti Allah lho, maka enteng beban yang seharusnya dia merasa itu beban saya. Gusti Allah sudah tadi wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa, banyak hewan yang tidak bisa mencari nanggung rizkinya. Contoh paling gampang, cecek. Kita lihat cecek, makanannya cecek apa? Ya, nyamuk punya sayap iso terbang, cecek gak iso. Logika sangat susah cecek itu untuk mendapatkan makanan, tapi lo tetap mereka itu bisa kenyang, iso. Buktinya banyak hal yang gak masuk akal. Ya bisa. Dalam riwayat Rasulullah misalnya, lihatlah burung-burung itu berangkat cari rezeki dalam keadaan perut lapar, malam sore kenyang. Padahal dia nggak bawa tas, nggak bawa ransel untuk diransum buat besok, cukup. Artinya Allah sudah memberikan jaminan rezekinya, tinggal kita ikuti perintahnya atau tidak. Kalau kita tidak ikuti perintah tapi njaluk jaminane, merupakan buta mata hati.
Wahwa utawi basir, wahia utawi basira iku ainun meripat fil qalbi ing dalem ana ing ati. Tudriku kang bisa nemu apa ain al umura ing pira-pira perkara al ma'nawiyah kang bangsa makna. Jadi basirah itu mata hati, makanya paling gampang mata hati. Basirah itu mata hati. Nah, mata hati di sini lebih cenderung untuk memahami hal-hal yang bersifat maknawi, sing gak ketok moto. Contoh, kalian temen toh. Ya tadi, gak ketok moto itu orang ngasih feeling, orang ngasih misale ini mohon maaf tapi ini ono wong seneng sampai gini sebagai laki-laki dia itu sebenarnya sudah memberikan sinyal-sinyal. Lah kalau dia tanggap melihat sinyal itu namanya mata hatinya kuat. Tapi kalau nggak sinyal nggak tanggap, Mata hatinya buta. mata hati urusan itu kalau dia masih dalam keadaan yang normal. Makanya ono pacar kok ngomong sampe ini gak peka mbak aku, padahal seminggu ya aku udah sumpah. Nah. Sampe kok iso gak peka ngono. Betul Itu yang sekali. dinamakan buta mata hati. Itu termasuk contoh. Contoh buta mata. Oh, buta mata hati. Kama annal basara kaya yen to tetep apa al basaru apa annal basara yen apa annal basara setuhune mripat iku yudriku bisa ningali apa basar al umura ing pira-pira perkara al mahsusata kang kena den tingali kang indrawi. Jadi, kalau mata itu melihat sesuatu indrawi yang jasmani, sedangkan mata hati yang berupa maknawi. Wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem tembunge musannaf bil ijtihadi kelawan tembung ijtihad isyaratun utawi isyarat ila anna talabar rizki maring setuhune golek rizki min ghairi ijtihadin saking tanpa metentang iku la baksa ora ana bahaya bihi kawan tolab lil muridi maring kedue murid wala yadurulan ora nuduhaken apa tolab ala intimasi basyurati maring wutone peningal atine murid sumakola. Ya, jadi kalau kita mencari rezeki bahasane standar, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih kumpul mendidik keluarga ya mendidik keluarga, maka itu bukan buta mata hati. Ini mengingatkan ada beberapa orang golek rezeki itu sampai lupa diri, lali ambek keluarga, lali ambek pangeran, tapi njaluk kabeh dituruti. Hah? Ya banyak nih. Ya banyak. Tapi ya dituruti. Dituruti. Loh, ada yang dituruti, ada yang namanya dilulu. Jadi gini loh, ono wong iku jaluk dituruti sesuai permintaan. Ada orang jaluk tapi dia itu gak tahu ngelakoni yang diperintah itu dilulu. Contoh ini contoh dalam kehidupan sehari-hari aja lah, itu kehidupan orang tua dan anak. Ono anak nurut mari ngono njaluk, Pak sampean tukokno laptop poo dek kuliah sampean tukokno laptop poo, dheweke nurut. Permintaannya kita punya uang kita belikan. Ini namanya pemberian atas permintaan. Ono arek duwe misalnya ono uang duwe anak itu greget gak tahu nurut, tapi nek njaluk iku metawenteng sampai grebeken. Wong tua ki ya wis
Apa wis tak tukokno sepeda motor, tak tukokno. Misale, tak tukokno wis. Mari ngono wis bar urusanku ambek awakmu. Itu jenenge ngelulu. Dikasih. Dia minta sepeda motor, sepeda motor yang sport. Dikasih. Tapi ngasihnya itu koyok sudah, ini udah terakhir. Ojo takon maneh urusanmu burimu. Nah, itu dilulu. Walaupun sama-sama dikasih. Itu namanya istidraj. Jadi ya itulah hidup. Hidup itu macam-macam dengan berbagai macam problematika. Dan pasti selalu ditekankan, pasti ada problematika. Bukan berarti kiai sing ketokane wanteng gak duwe masalah. Punya. Cuma masalahnya gak diudal-udal. Gak di live TikTok. Gak di live. Masalahnya gak diudal-udal, banyak masalah. Apakah Sumpek lur. Sambatan di mana-mana. Kiai bahkan semakin tinggi derajatnya, semakin berat ujiannya. Aduh. Ada beberapa contoh, saya punya contoh misalnya ada seorang kiai, tokoh lah, terkenal sebagai panutan dalam bidang pendidikan. Desain mendidik, sekolah waris banyak, bukti orang banyak percaya terhadap dia. Lah kok anaknya gak gelem sekolah? Dan itu saya pernah, bukan 1 orang, 3 orang mengalami hal yang sama. Dia bisa menarik orang agar sekolah, agar anaknya semangat belajar. Dia bisa ngajari begitu. Anaknya gak gelem. Tapi itu gak dianggap bukan sebagai kekalahan, bukan. Ya itu hanya cobaan. Atau contoh misalnya, dan ini kasus yang nyata lah. Misalnya contoh, Nabi Muhammad bisa mengislamkan sedemikian banyak orang, tapi paman tercinta, walaupun ada yang mengatakan Abu Thalib itu di akhir hayatnya sudah masuk Islam, tapi riwayat yang kuat Abu Thalib itu tidak masuk Islam sampai wafat. Itu orang yang mendukung perjuangan Nabi, tapi Nabi tidak bisa mengislamkan. Ini kan kalau orang melihat itu sebagai kelemahan, ya salah. Ketika ada seorang ustadz, ada kiai besar, kok anake ono sing dablek utawa bojone rada gak bener, itu bukan berarti kiai itu gagal. Wong nabi ya ono. Nah, ono. Akhirnya ono contone. ono contoh. Wong nabi ya ono. Nabi Ilyas iku ya gak iso noto. Jadi Nabi Ilyas. Nabi Nuh sama Nabi Lut itu gak iso noto bojone. Nabi Nuh tidak bisa noto putranya. Cak Ilyas. Makanya Nabi Nuh itu terkenal sebagai tokoh Abul Anbiya. Bapak Pak. Tokoh yang menjadi dianggap sebagai rasul, banyak rasul, tapi noto istrinya gak bisa, salah satu istrinya, noto putranya gak bisa, tapi tetap dipuji sama Allah, orang sebagai nabi yang berhasil, bahkan masuk ulul azmi. Artinya tidak bisa menjadi dianggap sebagai kekurangan ketika orang terdekatnya itu tidak bisa dia rangkul untuk menuju kesuksesan. Apa maneh nek nyenengi arek gak iso ngenekno. Ngene ya angel. Jadi kalau di
syarahnya Dr. Putih yang sering disinggung adalah kita nih umat Islam pingin wah seperti zaman dulu, pingin hebat. Umat Islam bangsa Indonesia pingin hebat. Tapi apa yang dituntut untuk melaksanakan itu yaitu tholabul ilmi, mencari ilmu, tidak dijalankan. Jadi perintah itu bukan hanya sekedar sholat. Tholabul ilmi, contoh paling simpel sekarang kalau ada pengajian di kampung-kampung yang ngaji kitab, jangan ngomong pengajian umum, ngaji kitab di masjid atau di musola, yang hadir berapa persen? 7 orang. 7 orang? 7 orang sak baris menjar ngoten cek ketok wae. Akhirnya kalau di prosentase dari sebuah kampung itu 0,001. Artinya ketika orang pingin melihat Islam itu pingin seperti zamannya era sahabat, ya nggak bisa kalau tholabul ilmi itu tidak dijalani. Ya contoh zaman era sahabat, kenapa sahabat itu kan dulunya era jahiliyah, orang yang minus cara pengetahuan, tapi ketika perintah Allah, perintah Rasulnya tholabul ilmi fardhatun atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mereka semangat untuk belajar walaupun sudah tua, tidak ada batasan untuk belajar. Akhirnya mereka Islam mencapai masa keemasan. Umat Islam sekarang kalau ingin masa keemasan kembali, simpel, akeh ngaji nih ambek dulini, akeh ngaji nih ambek dulini. Tulin yang berkualitas, yang menggunakan tafakur. Tapi nek tulin mau seneng-seneng tok ya. Iya, perintah Allah agar kita itu banyak melakukan perjalanan. Perintah Allah juga. Nah, cuma diiringi dengan tafakur, diiringi dengan zikir. Ben gak sumpek kan muni ya apa sih? Zikir. Gak gampang sumpek. Zikir. Hanya zikir toh. Zikir dan tafakur itu. Kalau ada orang sudah berzikir terus sik sumpek kayak berarti ada yang salah zikirnya. Nah, yang salah itu di mananya cara untuk mencari letak kesalahannya, zikirnya, opo sanate apa gimana. Yang paling sering terjadi orang zikir itu karena punya tujuan yang bukan Allah. Zikir itu untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan Allah. Tapi dia pingin punya tujuan ben sakti. Sumpek. Zikir, melaksanakan wirid dengan sebagainya, tujuannya itu Allah. Rata-rata tujuannya ki Duniawi. dunia. Itulah. Contoh. Nah ini Ustaz, banyak yang seperti itu. Wancane anjurannya ngoten. Moco iki lho ben konceke anu. Lah ini gimana disuruh dzikir karena tujuannya gak ingat Allah. Wong ki mangkono wis wiritan, iki wiritan gawe golek dhuwit, iki wiritan gawe golek bojo, iki wiritan gawe ngenekno arek wedok. Ngoten-ngoten niku lho. Lah ancane wis ono, akhirnya kan seperti obat akhirnya, seperti obat. Kan ngoten nah. Lah akhirnya tujuannya nggih sesuai karep. Dino iki aku sumpek karena gak duwe dhuwit. Sirek aku tak wiritan iki karena wiritan iki ku iso gampangno rezeki. Lah karena ada itunya, ya mesti ono tujuannya itunya. Ya apa cara yang betul menurut sampean? Itu kalau nggak salah pernah dicontohkan dalam ceritanya Nabi Musa. Saya lupa sakit apa, sakit gigi atau apa. Suatu saat Nabi Musa itu sakit gigi.
Sama Allah diperintahkan Musa golek ono suket iki. Wallahu alam namanya, suket teki lah misalnya. Dikasih, dimakan, dikunyah, sembuh. Habis itu beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Gak tanya ke Allah dulu, langsung nyari suket teki, dimakan, gak sembuh. Apa yang membedakan? Yang pertama dari Allah, yang kedua dari rumput. Jadi setiap zikir termasuk tumbuh-tumbuhan itu namanya mempunyai khasiat khususiyah. Nah, khususiyah ini memang khususiyahnya jalurnya ke situ, tetapi kita lupa bahwasanya khususiyah ini semuanya dari Allah. Lah seandainya saya sumpah, masa nunggu tanggal tenggane Gusti Allah, Gusti kula nu sumpah wiritan nopo nek mboten dijawab-jawab. Artinya kalau itu Nabi Musa, kalau kita ya standarnya bener dari kiai, dari dapat misalnya dari Yai Husain kon nek sumpekin wiritono iki gak salah. Tapi kita bersandarnya itu jangan kemarin kayak bersandarnya jangan ke wiritan iki tapi ke Allah. Wiritan ini sebagai wasilah jalan untuk pengobatan dari Allah. Sama dengan kita minum obat. Ada orang yang menganggap syirik orang minum obat-obatan herbal atau air yang dibawa dari kiai dianggap syirik karena menganggap itu lebih percaya terhadap itu. Tapi dia juga sama ketika orang minum obat bodrek lah, ngomong contohnya kesakit kepala, dia meyakini bahwasanya obat itu yang menyembuhkan, itu juga musyrik. Jadi Allah sandaran utamanya itu sebagai sabab. Sama dengan zikir. Nah, artinya kalau saya mau wiritan karena dari kiai tadi, kiai yang menganjurkan ini wirid gak wirid, biar ini isok bersandar nanggone Allah dulu. Apa yang harus ada tanda iki bener aku bersandar nanggone Gusti Allah. Ya, itu namanya pola pikir. Gak bisa dibahas. Pola pikir itu ketika kita mau bersandar kepada Allah, manteng gandolan nang Gusti Allah, pola pikir kita gak iso dadi patokan. Ketika kita ngadep, aku rek samalah dengan kita, aku pingin moco, contoh lah, pingin yasinan nang Basunan Ampel, itu hanya sebagai wasilah. Tetap jalukin nang Gusti Allah, cuma wasilai sing diwoco sesuai dengan ijazah kiai di tempat yang insya Allah banyak orang, banyak malaikat. Kita sudah cari wasilah-wasilahnya, insya Allah ketemu. Berarti awal butuh mukodimanya itu, Iya, tawasul lah intinya. betul. Nah, kalau sudah tawasulnya diawali, ini adalah tawasulnya niat kita kepada Allah, yang penting utamanya. Berarti yang lainnya sudah mengikuti di saat kalau aku tak wiritan iki gampang rezeki, yang penting tawasul punang pangeran. Itu sudah cukup ya. Makanya kalau orang tasawuf itu, orang tarekat biasanya diawali dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Langsung ilahi, ya ini harus dengan penjiwaan ilahi do Gusti sing kula sejo niku panjenengan. Ridho panjenengan ingkang kula suwun melalui zikir ini. Tapi itu dibacakan yang pada akhir kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu jadi panduan kita.
panduan kita agar dalam setiap ibadah kita, apa yang kita lakukan itu tujuannya Gusti Allah, bukan tujuannya sugi, bukan tujuannya sakti. Walaupun itu zikir ini bisa menuju ke sana, bisa. Ya itu sesuai dengan perintah Allah melalui Rasulullah. Misalnya akeo moco surat waqiah, itu termasuk bagian dari fimatuliba minka. Kini jaluk berharap apa yang dijamin sama Allah. Salah satu sinyalnya ya kita disuruh baca ini yang diminta untuk salah satunya memperbanyak baca surat waqiah. Tapi ya kudu nyambut gawe. Waqiah tok bendino nemu ning nur waqiah. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada di Oke. Ya, hikam itu sebenarnya hal yang bisa dibikin berat, bisa dibikin ringan. Nah ini kita bikin light, ringan dengan kasus-kasus yang sehari-hari nggak ngomong hikam itu sing wong suluk-suluk itu terlalu tinggi. Kalau kita bahas yang itu nanti malah nggak nyampe kita. Tapi yang penting, Saya itu kok tertarik dengan cerita dua santri dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata ini orang suluk tasawuf. Salah satu santrinya itu ada Syekh Abil Hasan Asadili, seorang wali kaya raya. Abdul Hasan Asazili. Ya, satunya sama santrinya, dia kan nggak percaya sama kewalian Syekh Abil Hasan Asadili tadi. Kenapa nggak percaya? Karena dia kaya, si seneng dunia. Maka jawabannya kan disuruh datang. Di saat disuruh datang, ya tenono, iki tekanku gawon, ndukur tekanku iki isine intan berlian, ojo sampai logor lho ya, tak jak numpak kereta keliling dunyaku, pabrikku, tak jak keliling. Nah, ngono. Akhir dia keliling muter dengan perusahaan-perusahaannya, kekayaannya muter, mak kereta karena memang diwasiati tongkatku iki ndokore isi intan berlian, nek logor jaminane gulumu kontak ketok. Nah, saking wedine Ustaz. Maka nyekeline lho nemen, nekeli nemen. Nah, yaitu di saat selesai keliling akhirnya ya apa ngerti kon dunyaku sakmono kae iki Mang. Mboten ngerti. Ya ning ngono jawabe. Lho kan iya apa sih? Wong tak jak keliling nang dunyaku kok gak jak ndelok. Lah kula niki fokus nyekeli tongkat niki ya. Cek mboten logor. Lah nek logor niku sampean pateni. Ya iku sing tak maksud. Kon duwe sugih ya apa? Sing penting iman dan takwamu gak logor. Lah iku baru dia sadar. Oh, iki sing dimaksud kewalian meskipun sugih gitu. Itu begitu. Banyak orang Kak, saya secara pribadi ini ono wali uripe nyepi, uripe dia nu kaget. Tapi ini ono wali, dia juga seorang politikus, dia juga orang yang kaya, baru hebat. Wali sing politikus itu sapa wis contohnya zaman. Para sahabat Nabi itu kan menurut gambaran semua wali. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ya. itu wali semua, ndure wali. Dukune wali sholat. Ndure wali. Kalau karomah, banyak karomahnya Sayyidina Umar, misalnya ketika terjadi perang, saya lupa perang Yarmuk atau apa, tentara Islam mau disergap, langsung Sayyidina Umar teriak di Madinah, weh tentara hati-hati, nyampe ke wilayah yang jauhnya 3000 km. Cuma kewalian zaman dulu itu tidak membahas masalah karomah, ya kedekatan diri terhadap Allah. Ini contoh paling gampang, gak usah ngomong wali, nabi. Ada nabi yang super duper kaya,
kaya, sakti, politikus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada seorang perdana menteri yang bisa mengatur, Nabi Yusuf. Ada, itu Nabi. Ya wali ya ono, dan itu yang kalau menurut saya ini yang hebat. Dan wong nang nyentong ngurusi masjid tok misalnya, tadi wali misal karena banyak berzikir, banyak gak kaget, gak aneh. Itu saya, ya orang lain pasti punya pendapat masing-masing. Pun mugi-mugi bermanfaat. Amin, amin. Semoga-moga saya yakin tidak ada hal yang susah di hadapan Allah. Amin, amin ya Allah. Membuat orang gak mampu menjadi mampu, membuat orang miskin menjadi kaya, membuat orang sumpek menjadi tenang. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang susah buat Allah. Kita minta kepada Allah bibarokatil Fatihah dan barokahnya kitab Hikam Ibnu Athaillah, barokai para wali, barokai para pengarang kitab ini dan pensyarahnya. Mudah-mudahan sedaya hajat kita, kebutuhan kita, keinginan kita dipun kabul kalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.